warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulianti SST MK Senkap. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Kurnia Jaya Persada, Fakultas Kesehatan, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan, saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 5 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang diajarkan pada semester 4 perkuliahan. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan pada neonatus, bayi balita dan anak prasekolah dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari oleh konsep, sikap, dan keterampilan sesuai dengan kewenangan dengan inovasi promosi kesehatan dan kearifan lokal. Salah satu kewajiban sebagai seorang dosen adalah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DII. Yang dimaksud dengan DII adalah Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana pembelajaran dilaksanakan sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa, di mana materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 8 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 14 sub CPMK. Nah, dari 14 sub CPMK tersebut dibagi menjadi 16 kali pertemuan, termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama itu adalah mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar kebutuhan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Yang ketiga, mampu menganalisis penyulit dan komplikasi pada neonatus, bayi dan balita. Yang keempat, mampu menganalisis manajemen terpadu balita muda dan balita sakit. Dan yang kelima, mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan pada neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Yang keenam, mampu menganalisis kebutuhan inovasi promosi kesehatan pada asuhan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Dan yang ketujuh, mampu menjelaskan kearifan lokal dalam asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Yang kedelapan, mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Untuk mendukung pengajaran saya menggunakan berbagai literatur, dan sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, artikel, majalah, dan buku yang berhubungan dengan ilmu kebidanan sesuai dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya lakukan selama proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada aspek interaksi atau interaction, di mana aspek interaksi ini dia merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Center Learning atau biasa kita kenal dengan sebutan SCL, di mana pada sistem tersebut merupakan suatu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai suatu subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Nah, sistem SCL dalam pembelajaran yang saya lakukan adalah terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, di mana dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua itu adalah small group discussion. Dengan metode ini dosen atau pengajar membentuk grup
kecil dari mahasiswa, sehingga ada interaksi antara kelompok mahasiswa dengan dosen atau pengajar untuk menganalisa dan menggali serta mendiskusikan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah self-directed learning atau pembelajaran mandiri, di mana metode ini adalah bentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca, kemudian mahasiswa diminta untuk membuat ringkasan dari materi yang telah dibaca. Nah, itulah model interaksi yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya kita masuk pada aspek asesmen, di mana pada aspek asesmen ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan untuk aspek asesmen ini ada 4. Yang pertama itu adalah kehadiran dengan bobot 10%, kemudian tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Pemberian bobot penilaian ini telah saya jelaskan di awal pertemuan pada waktu penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester. Hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa proses penilaian yang saya lakukan itu bersifat transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selesai. Untuk absensinya silakan diisi. Nah, ini adalah pertemuan ke-5 dari mata kuliah SK500. Sebelumnya ada yang masih ingat apa materi pertemuan kita? Saya, Bu. Ya, Ibu, nama saya menanyakan masalah pertemuan kita sebelumnya, yang dimana kita membahas tentang neonatus dengan masalah. Oke, ada yang bisa memberikan contoh neonatus dengan masalah? Saya, Bu. Kenalkan, nama saya Putri Ciani. Contoh neonatus dengan masalah itu yaitu oral keras. Oke, masih ingat ya? Mohon nanti untuk tetap membaca materinya baik itu pertemuan kita sebelumnya maupun pertemuan kita untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang neonatus resiko tinggi dan penata laksananya. Nah, neonatus resiko tinggi. Ada neonatus dan resiko tinggi. Nah, neonatus sendiri ini sudah kita bahas ya sebelumnya pada pertemuan dari pertemuan awal. Nah, neonatus itu sendiri adalah bayi dilihat dari sejak bayi lahir sampai usia 28 hari. Jadi yang dikatakan neonatus itu adalah bayi usia 28 hari sampai usia tadi 0 atau sejak bayi lahir. Kemudian risiko tinggi. Risiko tinggi artinya sesuatu atau bayi atau hal yang memiliki risiko lebih besar atau jauh lebih besar dibandingkan bayi yang lain. Jadi neonatus berisiko tinggi itu adalah neonatus yang memiliki risiko lebih tinggi atau lebih besar untuk mengalami sakit atau kematian dibandingkan bayi yang lain. Jadi dikatakan risiko tinggi karena dia memang memiliki risiko lebih besar dibandingkan bayi yang lain. Nah, untuk bayi risiko tinggi sendiri dibagi atas 3 klasifikasi. Jadi ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu adalah berdasarkan berat
kemudian berdasarkan umur kehamilan, dan yang terakhir itu adalah klasifikasi berdasarkan masalah atau fisiologis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, BBLR sendiri ini adalah masuk dalam klasifikasi yang pertama tadi berdasarkan berat badan. BBLR sendiri itu, kapan dikatakan BBLR itu? Kita nilai pada waktu pemeriksaan berat badan pada waktu bayi baru lahir. Dikatakan BBLR jika berat badannya kurang dari 2.500 gram. Jadi semua bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram itu dikatakan BBLR atau berat badan lahir rendah. Jadi headline ini adalah kurang dari 2.500 gram. Oke, ada 3 faktor penyebab terjadinya BBLR. Yang pertama adalah faktor ibu, kemudian ada faktor janin, dan faktor lingkungan. Nah, faktor ibu sendiri itu dibagi atas 3. Yang pertama adalah penyakit, kemudian yang kedua itu adalah usia dan kualitas ibu, dan yang terakhir itu adalah faktor kebiasaan. Nah, penyakit. Yang dimaksud penyakit di sini adalah semua penyakit kronik yang dialami oleh ibu dan juga komplikasi atau penyakit yang dialami oleh ibu selama dia hamil. Jadi penyakit di sini dibagi 2, ada penyakit kronik dan penyakit selama hamil. Nah, penyakit kronik sendiri itu contohnya itu adalah hipertensi kronik. Sudah tahu ya hipertensi itu apa? Hipertensi kan tekanan darah tinggi. Dikatakan kronik itu karena ibu sudah mengalaminya selama dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua itu adalah diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga itu adalah penyakit jantung. Jadi ibu dengan penyakit kronik mulai dari hipertensi kronik, kemudian diabetes mellitus dan penyakit jantung itu dia beresiko untuk melahirkan bayi dengan BBLR. Kemudian yang selanjutnya itu adalah komplikasi atau penyakit selama kehamilan. Nah, yang mana dimaksud di sini misalnya ibu hamil dengan anemia. Nah, kenapa ibu hamil dengan anemia resiko untuk melahirkan BBLR? Ingat, anemia itu penyebabnya adalah kekurangan bisa karena disebabkan karena kekurangan gizi atau zat besi. Nah, ibu dengan kekurangan gizi atau zat besi, maka dia akan mempengaruhi pertumbuhan janin di dalam kandungan, sehingga pertumbuhan janin dalam kandungan dia bisa mengalami kekurangan gizi, sehingga pada waktu bayi lahir terjadi BBLR atau berat badan lahir rendah. Selain anemia, ibu dengan preeklamsi dan eklamsi. Preeklamsi dan eklamsi itu dia adalah penyakit yang atau komplikasi yang terjadi selama kehamilan yang disebabkan karena yang pertama itu bisa disebabkan karena hipertensi, tekanan darah tinggi, bisa juga disebabkan karena pemeriksaan albumin dia positif. Untuk eklamsi sendiri itu dia tingkatan lanjutan dari preeklamsi. Kapan dikatakan eklamsi itu jika ibunya kejang atau mengalami epilepsi kejang. Jadi ibu yang preeklamsi mengalami kejang dia akan meningkat menjadi eklamsi. Selain anemia, preeklamsi, eklamsi, ibu yang pernah mengalami perdarahan selama hamil. Kemudian ibu dengan kekurangan energi kronik. KEK itu sendiri sudah pernah kita pelajari pada aspek kehamilan. Dia KEK itu kita ukur dari tingkat lengan atas. Di mana ukuran berapa? Dikatakan KEK jika tingkat lengan atas kurang dari 23 cm. Kemudian yang selanjutnya itu adalah komplikasi berupa infeksi. Ibu selama kehamilan dia mengalami infeksi, terutama infeksi saluran kencing. Itu bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya BBLR. Kemudian selanjutnya itu adalah usia dan kualitas ibu. Nah, usia dan kualitas ibu ini dia yang pertama itu usia. Nah, usia reproduktif ada yang tahu berapa usia reproduktif? 20 sampai 20 sampai 35 tahun. Nah, dikatakan beresiko jika usia ibu hamil di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Jadi ibu hamil yang hamil di usia tersebut dia akan beresiko untuk melahirkan bayi BBLR.
Jadi yang beresiko di sini adalah yang pertama adalah ibu melahirkan untuk pertama kalinya, atau biasa disebut dengan primipara, atau melahirkan untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua yang beresiko itu adalah ibu yang melahirkan lebih dari 4 kali. Jadi melahirkan terlalu sedikit itu satu kali itu beresiko, terlalu sering juga beresiko di atas 4 kali. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya nanti adik-adik praktik mungkin dapat ibu hamil hasil pemeriksaannya ternyata dia hasil primipara ya, nanti bisa dibantu untuk mencegah mungkin terjadi BBLS. Salah satunya kan kita harus perbaiki gizi. Ibunya kena primipara kurang pengalaman, itu bisa diedukasi untuk pemenuhan gizinya sehingga tumbuh kembang janinnya bagus dan nanti insya Allah melahirkan tidak akan melahirkan bayi. Kemudian yang faktor yang ketiga itu adalah faktor kebiasaan. Nah, faktor kebiasaan ini berkaitan dengan pola hidup ibu yang tidak bagus atau kebiasaan ibu untuk mengkonsumsi makanan atau obat tertentu. Misalnya contohnya ibu dengan kebiasaan merokok. Pernah ya lihat ibu hamil dia merokok? Nah, itu resikonya tinggi untuk BBLS. Kemudian ibu hamil yang suka minum minuman keras, itu ada. Kemudian yang terakhir adalah ibu hamil yang suka mengkonsumsi narkotika. Kemudian selanjutnya adalah faktor janin. Seperti ini berkaitan dengan janinnya ya. Yang pertama itu prematur. Ada yang tahu apa itu prematur? Lahirnya tidak sesuai dengan Ya. lahirnya tidak sesuai dengan waktu yang diberikan. Oke. Ada yang bisa tambahkan? Saya dulu. Ya, silahkan. Prematur itu bayi yang lahir di bawah usia 37 minggu. Oke, benar ya, semua jawabannya benar. Intinya prematur itu adalah bayi yang lahir sebelum waktunya ya, atau kandungannya belum matur atau matang. Nah, itu kita spesifikkan usia 37 minggu. Jadi prematur itu adalah bayi yang lahir di bawah usia 37 minggu. Kemudian hidrangion itu dia cairan ketuban dia lebih banyak dibandingkan yang normal. Jadi dia cairan ketubannya lebih banyak. Kemudian kehamilan gemini itu artinya ganda. Ganda di sini boleh 2, 3 dan seterusnya. Artinya kehamilan lebih dari 1. Kemudian selanjutnya itu adalah radiasi. Radiasi ini adalah semua ibu yang atau ibu hamil yang bekerja yang terpapar dengan radiasi. Contohnya misalnya ibu hamil yang bekerja di rumah sakit bagian radiologi. Nah, itu hati-hati, bisa terjadi BBLS pada waktu bersalin. Kemudian yang berikutnya itu adalah masalah sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi sendiri di sini dia berkaitan dengan, kalau untuk sosial itu contohnya misalnya kayak larangan-larangan tertentu kan beberapa suku atau tempat atau wilayah tertentu kan punya adat ya, ada larangannya. Apa ya bahasanya? Kalau memang paman ya, ada larangan dari mungkin karena budaya. Bisa contoh larangan itu mungkin bisa menyebabkan bayinya mungkin kekurangan gizi karena yang dilarang mungkin makan adalah sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan oleh bayi. Akhirnya ibunya tidak makan, akhirnya bayinya kekurangan gizi dan gizi yang menyebabkan pada waktu dia lahir terjadi BBLS. Nah, begitupun dengan masalah ekonomi. Nah, ekonomi ini dia berkaitan dengan kemampuan ibu untuk memenuhi nutrisinya. Kan kalau di semakin tinggi penghasilan ibu atau keluarga, maka dia akan semakin baik aksesnya untuk menerima nutrisi yang lebih baik dibandingkan yang ekonominya lebih rendah. Ini kan berkaitan dengan masalah keuangan. Jadi bahasanya di sini ya, ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan ibu dalam pemenuhan gizi. Nah, kita ketahui BBLS kan salah satu faktor penyebab itu adalah kekurangan gizi, masalah pada gizi. Kemudian yang terakhir itu adalah paparan zat racun.
metabolik, kemudian gangguan pada sistem imunitas, gangguan sistem pernapasan, dan yang berikutnya adalah gangguan sistem peredaran darah, gangguan sistem cairan dan elektrolit, dan yang terakhir adalah gangguan sistem pencernaan. Ayo kita bahas satu-satu ya. Oke, gangguan sistem metabolik. Pada bayi BBLR, secara jangka panjang pada sistem metaboliknya dia bisa terjadi hipotermia. Hipotermia ini dia kalau kita bahasakan bahasa Indonesia dia kedinginan ya. Artinya di sini bayinya kedinginan. Bagaimana cara kita untuk menilai itu dilihat dari suhu tubuh bayi. Nah, kapan bayi dikatakan hipotermia itu jika suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Jadi jika suhu tubuh bayi di bawah 35 derajat Celcius artinya bayinya mengalami hipotermia. Kenapa bayi BBLR mengalami hipotermia? Karena bayi BBLR dia cadangan lemak di bawah kulitnya kurang, sehingga dia akan mengalami resiko lebih besar untuk terjadinya penurunan suhu tubuh, sehingga terjadi hipotermia. Kemudian yang kedua itu adalah hipoglikemia atau gula darah rendah. Nah, hipoglikemia ini kita caranya adalah kita dengan cara mengukur gula darah. Nah, untuk bayi sendiri itu ada dua waktu untuk pengukuran gula darah. Yang pertama itu kurang dari 72 jam dan yang kedua itu adalah di atas 72 jam. Nah, dikatakan hipoglikemia kurang dari 72 jam jika hasil pemeriksaannya itu di bawah 2,6 milimol per liter. Nah, itu baru kita katakan hipoglikemia. Jika pemeriksaan lebih dari 72 jam itu jika dikatakan hipoglikemia jika pemeriksaannya di bawah 3,3, kurang dari 3,3 milimol per liter. Oke, selanjutnya itu adalah bayi mengalami kesulitan menyusui. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya itu gangguan pada sistem imunitas. Dia ada dua, yaitu pertama infeksi dan yang kedua itu adalah virus. Nah, kenapa bayi BBLR mudah untuk terjadi infeksi? Ini biasanya terutama pada bayi BBLR dengan prematuritas. Tadi kan sudah dijelaskan prematuritas itu apa? Bayi yang lahir tidak cukup bulan, yang kurang dari 37 minggu. Nah, bayi yang BBLR dan prematuritas itu kenapa terjadi infeksi? Karena dia sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang secara optimal atau maksimal, sehingga tubuh kurang memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau menjaga kestabilan tubuh, sehingga akan mudah untuk terjadi infeksi, apalagi dalam masa neonatus. Kemudian yang kedua itu adalah ikterus. Nah, ikterus ini atau biasa kita sebut dengan bayi kuning. Nah, mungkin pernah mungkin ada keluarga atau saudara yang melahirkan karena ketemu di rumah sakit ya, lihat bayi warna kuning itu disebut ikterus. Nah, ikterus ini dia terjadi karena adanya peningkatan kadar bilirubin di dalam darah. Nah, salah satu cara untuk kita lihat itu tadi bisa melalui pemeriksaan inspeksi atau penglihatan ya. Kita lihat secara langsung warna kulit bayi berwarna kuning, terutama pada daerah telapak tangan dan sklera mata. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya itu gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu bisa terjadi asfiksia dan yang kedua itu apnea periodik. Nah, asfiksia ini sendiri adalah gangguan pernapasan ya pada bayi baru lahir. Bisa kita lihat nanti dari pemeriksaan dokter. Kalau apnea periodik ini dia bayi mengalami henti napas, tetapi setelah itu kurang lebih akan mengalami henti napas kurang lebih 20 detik, lebih dari 20 detik. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pernapasan yang cepat atau normal. Jadi apnea periodik itu sudah terjadi henti napas, kemudian dilanjutkan dengan pernapasan bisa cepat atau normal. Itu dikatakan apnea periodik. Kemudian berikutnya itu adalah gangguan sistem peredaran darah, bisa terjadi perdarahan dan anemia. Kemudian yang
Berikutnya ada gangguan sistem cairan elektrolit, bisa terjadi gangguan eliminasi dan distensi abdomen atau kembung. Oke, untuk dampak secara jangka panjang itu dibagi atas 3. Yang pertama itu gangguan perkembangan dan pertumbuhan, kemudian bisa terjadi gangguan bicara dan komunikasi. Jadi hati-hati ya, bayi BBLR itu bisa mengalami speech delay ya. Kemudian yang ketiga itu adalah gangguan neurologi dan kognisi. Ini biasanya berkaitan pada waktu, terutama pada waktu dia mulai sekolah. Oke, ini adalah penata laksanaan bayi BBLR. Yang pertama itu harus mempertahankan suhu tubuh. Mengingat kembali tadi BBLR itu yang muda. Si muda terjadi penurunan suhu tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah pengaturan dan pengawasan intake. Karena bayi BBLR apalagi yang prematur itu dia harus dijaga inteknya karena beberapa organnya dia belum berkembang secara optimal. Kemudian yang ketiga itu adalah pencegahan infeksi. Yang keempat itu adalah pemberian oksigen dan yang terakhir itu adalah pengawasan jalan nafas. Oke, ya inilah materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kita bahas di grup ya. Untuk